Bagaimana dampak politik dari gaduh kebijakan LPG 3 kg di Kabinet Prabowo? Kita bahas bersama Hendar Samarantoko, Ketua Umum Lisan, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Burhan, kalau kita melihatnya dari kacamata politik, sebenarnya gaduhnya LPG 3 kg ini apa dampaknya kepada pemerintahan Presiden Prabowo? Ya, pertama ini menimbulkan kegaduhan luar biasa ya. Jadi kita saksikan beberapa hari terakhir larangan pengecer untuk menjual LPG 3 kg itu menimbulkan masalah yang sangat serius, ya, viral di media sosial, termasuk juga punya implikasi besar terutama sejak pergantian dari minyak tanah ke gas ya dalam beberapa tahun terakhir sehingga banyak sekali masyarakat yang bergantung dengan gas LPG terutama kelas menengah bawah. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan mengembalikan ya proses distribusi ke pengecer sebelum pemerintah menyiapkan terutama dalam konteks distribusi yang lebih bisa tepat sasaran itu satu mitigasi yang menurut saya tepat karena kalau tidak itu bisa menimbulkan implikasi ke approval rating Presiden Prabowo. Kita tahu survei Kompas, survei Indikator maupun LSI, terutama 100 hari pemerintahan beliau itu menunjukkan ekspektasi publik yang luar biasa. Jadi kalau misalnya penanganan kasus LPG 3 kilo ini tidak tepat, itu bisa menjadi awal berakhirnya bulan madu publik ya dengan Presiden Prabowo. Oke, Mas Burhan. Tapi kalau kan Nah, kita melihat ini kebijakan hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian Dasko sempat bilang kalau ini bukan perintah presiden. Tapi Bahlil bilang kalau ini adalah sesuatu yang sudah dikaji dari 2023. Apa yang bisa kita baca dari ini sebenarnya, Mas? ya, jadi sepertinya ada komunikasi di internal pemerintah yang perlu diperbaiki. Pertama, kita tahu sebenarnya pemerintah dan DPR sudah memandatkan untuk proses penghematan, terutama agar jangan sampai subsidi gas LPG 3 kilo itu tidak salah sasaran. Nah, menurut identifikasi Kementerian SDM, salah sasaran subsidi itu akibat pengecer diperbolehkan untuk menjual gas LPG sehingga bisa disalahgunakan oleh mereka yang tidak berhak untuk mendapatkan subsidi. Nah, masalah utamanya sebenarnya bukan di situ. Masalah utamanya adalah subsidi diberikan dalam bentuk barang. Oke. Lain kalau misalnya subsidi diberikan kepada orang. Nah, masalah berikutnya kalau subsidi diberikan kepada orang, itu adalah kita, pemerintah tidak punya data yang betul-betul tepat. Siapa orang yang berhak untuk mendapatkan subsidi. Ini Oke. masalah klasik dari satu pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya. Oke, Nah, kita tanya ke Bang Hendar dulu. Bang Hendar Sam, kalau tadi sempat dibilang ini tampaknya ada masalah komunikasi di kabinet. Anda menangkap atau melihat juga ada masalah itu antara presiden dan juga menterinya? Jadi bukan masalah komunikasi, tapi adalah masalah kebijakan, distribusi kebijakan ya. Bagaimana kalau isu utama dan pokoknya seperti tadi Mas Burhan sudah sampaikan, ini kan ada subsidi yang tidak tepat sasaran, itu yang pertama. Yang kedua juga kan ada isu bahwa harga yang sampai ke masyarakat itu tidak sesuai dengan harga dasar pokok. Jadi bisa bisa naik sampai 10, 20, 30% ya. Jadi masyarakat tidak mendapatkan harga yang baik kan seperti itu. Nah kan kewenangan atau kebijakan presiden hanya sebatas itu. Nah oleh karena itu masalah distribusinya ini adalah tugas dari kementerian untuk melakukan hal tersebut. Jadi kan harus kita bedakan kedua hal tersebut. Niat baik daripada presiden ya ini harus di jajaran paparan teknis ya untuk masalah distribusinya bagaimana ya, mitigasinya seperti apa. Nggak mungkin presiden yang sampai ini boleh ini nggak boleh kan seperti itu, nggak mungkin dia kan dia Tapi lakukan artinya itu. kalau bisa ada beda terjemahan gitu di tingkat menteri, apakah artinya tidak satu pikiran antara presiden dan juga menterinya? Atau miss-nya di mana, Bang? Iya, bukan masalah nggak satu pikir kan sebenarnya pikirannya sama, cuman masalah masalah bagaimana cara yang tepat untuk itu supaya hal teknis ini bisa benar-benar terlaksana kan gitu, ya kan. Nah ini kan kemudian yang jadi masalah kalau kita analogikan, kita pengen menutup distribusi ini ya, distribusi yang sudah
tidak tepat sasaran dan lain sebagainya ini, bagaimana caranya? Kayak pengen nutup jalan lah gitu ya. Kalau kita pengen nutup jalan, arti kita kan harus siapkan jalan baru. Begitu kan? Siapkan jalan baru, ya kan? Habis itu mensosialisasikan jalan baru ini kepada orang-orang yang biasa menggunakan jalan tersebut. Oke. Kan gitu. Nah ini yang saya lihat ini yang mungkin tidak maksimal gitu loh, ya kan? Niatnya itu baik sebenarnya. Nah ini tidak maksimal. Presiden nggak mungkin juga ngurusin masalah teknis pendistribusian. Oke, teknis tidak di jajaran presiden. Oke, Ya, Mas Burhan. pastilah. Oke, kita ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, tadi kan Pak Presiden sempat bilang kalau ada yang tidak seirama bisa saja sinyalnya adalah untuk dilakukan reshuffle. Apakah ini berkaitan kemudian dengan gaduh LPG 3 kg yang baru sekali itu terjadi? Ya kalau dari sisi timing, orang boleh saja mengaitkan statement Presiden Prabowo dalam acara Harlah NU dengan kegaduhan terkait dengan kebijakan LPG 3 kg. Tetapi lagi-lagi ada 3 hal saya kira yang menurut saya menjadi pertimbangan buat Presiden untuk melakukan bongkar pasang kabinet. Yang pertama adalah aspek kinerja. Nah, kinerja di sini adalah ukurannya jelas, performance. Dan mungkin tidak semua orang tahu, karena ada menteri yang performance-nya baik, tetapi, nah yang kedua, reputasinya buruk. Jadi itu yang berkaitan dengan image. Jadi ada good atau bad performance, ada good atau bad image. Ada yang image-nya baik, tetapi syarat teknokratik buruk. Ada juga seperti itu. Nah, tetapi ukuran yang terakhir yaitu backup politik. Nah, kalau ukurannya backup politik, saya kira Pak Bahlil sangat kuat. Karena bagaimanapun beliau adalah Ketua Umum Partai Golkar, partai terbesar dalam koalisi pendukung Pak Prabowo, bahkan kursinya lebih besar ketimbang Gerindra. Jadi kalau ukurannya backup politik, saya kira sulit untuk membayangkan ya Pak Bahlil di reshuffle, kecuali ada isu serius terkait dengan hubungan Golkar dengan Gerindra atau Pak Prabowo. Sejauh ini sih saya kira tidak ada hubungan yang terlalu serius yang memisahkan atau menceraikan keduanya. Tetapi mungkin ya kalau ada menteri yang reputasinya buruk, performanya buruk, apalagi tidak ada backup politik, kemungkinan untuk menjadi sasaran dari palu godam reshuffle itu jauh lebih besar. Dan itu ada beberapa yang menurut saya performanya buruk, image-nya juga buruk, backup politik atau cantolannya juga lemah secara politik. Dan itu mungkin yang lebih rentan untuk terkena reshuffle. Oke, kalau Bang Hendar Sam, kalau Anda mencermatinya sebenarnya apakah gaduh LPG 3 kg ini akan mempengaruhi penilaian Pak Presiden terhadap kabinetnya di tengah isu reshuffle sebenarnya? Itu menarik tuh. Saya memang dari dulu sudah berpikir seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, bahwa kadang-kadang ya kan banyak sekali yang performanya baik, tapi di publik tidak begitu baik karena komunikasi publiknya juga kurang seperti itu. Ada juga yang sebaliknya. Nah, yang lebih tahu ini Pak Prabowo. Jadi seperti sudah beliau sampaikan bahwa sudah diperingatkan berkali-kali, ya kan? Sudah 1, 2, 3 kali sudah diperingatkan. Nah, peringatan-peringatan dan teguran-teguran ini kan tidak disampaikan ke publik, ya. Bisa saja hanya antara Pak Prabowo dengan dengan menterinya, ya kan? Atau melalui Seskap kan gitu. Nah, ini yang kita nggak tahu. Jadi kita susah untuk menegur. Jangan kaget juga. Menteri yang populis bisa jadi kena reshuffle. Karena apa? Karena sibuk memoles diri dan tidak kerja. Dan banyak juga menteri yang bekerja dalam sunyi gitu loh. Ya. Okay. Dia tidak. Nah, ini yang karena kan tergantung mindsetnya dari para menteri ini maunya apa. Dia pengen populis genit-genitan saja atau dia memang pengen bekerja untuk presiden gitu loh, sebagai pembantu presiden. Yang tahu ini kan cuma presiden. Nah, ini yang mungkin kalaupun fitrahnya nanti reshuffle kan pasti ada ya, secara fitrah politik pasti ada. Ya kita nggak usah kaget-kaget amat. Yang tahu tuh Bapak itu Pak Presiden gitu loh. Oke, itu jadi haknya Pak Presiden. Tapi kalau Mas Burhan kan tadi juga di tayangan sebelumnya, Bahlil sempat menegur kadernya juga yang dinilai tidak membantu menjelaskan ke publik. Apa yang bisa Anda cermati di pernyataan ini dari Bahlil?
Ya ini urusan internal Partai Golkar. Iya, Kita ja- Kalau ya, Mas Burhan menanggapi Mas gimana Burhan Mas Burhan? aja lah yang ngomong, saya nggak enak ngomongnya. iya. Menurut saya secara substansi memang ada benarnya ya apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil. Pak Bahlil seperti bekerja sendirian tanpa di backup terutama oleh pasukan Partai Golkar di parlemen yang kita tahu jumlahnya cukup besar sekitar 15% kekuatan Golkar di parlemen. Dan sepertinya Pak Bahlil sibuk sendirian untuk menangkis berbagai macam serangan. Dan jadi ada benarnya dari sisi situ ya. Ini bisa Terlepas dibaca ada juga sama, tidak seirama di dalam tubuh Partai Golkar juga? itu kan seperti rahasia umum sebenarnya ya. Jadi kita tahu Pak Bahlil kan terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar melalui mekanisme luar biasa. Dan tentu tidak bisa langsung mengharapkan dukungan solid dari dalam. Dan menurut saya ini bagian juga dari evaluasi Pak Bahlil terhadap skuad fraksinya di parlemen. Oke. Karena bagaimanapun menteri itu didukung oleh terutama partainya sendiri dan terutama lagi adalah namanya kebijakan kan tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi di situ diperlukan kecakapan dari politisi untuk menjelaskan dan mempengaruhi ya masyarakat mengapa kebijakan itu diambil. Tentu tidak seluruhnya benar kebijakan itu, kita udah mendengar banyak hal, tetapi sisi lain mengapa misalnya ya subsidi harus diberikan kepada dalam bentuk barang yang bisa menimbulkan moral hazard. Itu kan kritik yang dari dulu kita sampaikan. Sebab kalau misalnya diberikan dalam bentuk barang, itu banyak orang yang nggak berhak kemudian memakai celah untuk mendapatkannya. Oke. Nah, lebih baik memang subsidi diberikan kepada orang. Orang Oke, agar lebih tepat sasaran Mas Burhan, betul ya, itu yang kami tangkap. supaya tepat sasaran. Oke, baik. Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan Bang Hendar Samarantoko, Ketua Umum Lisan, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.